Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat maghrib. Dilanjutkan dengan kajian ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua ini. Amin. Bagi yang dirahmati Allah, sedianya tema kita ini tentang kenapa siksa di neraka itu berupa luka bakar, ya. Kok ndak Allah memilih ditugel-tugel badannya gitu, terus diutuhkan lagi gitu ya. Tapi karena LCD-nya belum siap, ya, jadi karena harus ada gambarnya, itu harus disertai gambar supaya nanti lebih afdol gitu ya. Nah, maka untuk hari ini temanya nggak kalah penting karena itu sangat ditakuti. Sangat ditakuti, penyakit yang sangat ditakuti, dan ketika itu kita memahaminya, nanti kita bisa lebih tahu. Kemudian yang pertama bisa mencegah, dan yang kedua supaya bisa menularkan ke yang lain, keilmuan ini ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Maka ketika kemudian ilmu ini bisa kita tularkan ke yang lain, yang selama ini bisa jadi menjadi bagian dari yang salah pemahamannya, insya Allah itu menjadi bagian dari amal jariah kita. Apa masalah itu? Masalah itu adalah terkait dengan penyakit stroke. Siapa yang bisa membayangkan sakit stroke itu kayak apa? Sakit stroke itu keple. Nah, kenapa tanda kutip ya? Sakit stroke itu beda dengan misalkan hipertensi atau asma gitu, beda. Sakit stroke itu mohon maaf sekali, tanda kutip siksaannya berat. Kenapa? Karena saraf sensorisnya itu enggak masalah, saraf motorisnya yang bermasalah. Artinya gini, seseorang yang mengalami serangan stroke atau kemudian menjadi penyakit stroke itu saraf sensorisnya enggak masalah. Misalkan ini, ibaratnya ini makanan apa? Makanan paling enak di sini apa? Rawon. Misalkan ini rawon atau sate gitu ya. Orang stroke itu sensorisnya tidak terganggu. Kalau panjenengan masih bisa mengingat tentang tema kita tentang mata itu ya. Itu mata melihat rawon itu. Matanya melihat rawon, dilaporkan ke otak. Mata melaporkan, "Wih, ning kono lho ana rawon enak. Dagingnya suwir-suwir, ana tempene, ana ndokasine," gitu ya. Itu dilaporkan ke otak oleh mata bahwa di sini ada makanan enak yang namanya rawon itu. Kemudian otak memerintahkan tangan secara normatif, memerintahkan tangan untuk mengambil rawon itu, untuk kemudian didekatkan, ambil sendok, sendoknya disendokkan gitu ke rawonnya, kemudian dimakan. Itu normatifnya. Orang stroke enggak. Sensorisnya normal, ngelihat rawon, dilaporkan ke otak, "Wih, ono rawon enak di situ." Ya, oke. Otak memerintahkan tangan untuk mengambil rawon itu. Tetapi karena ada masalah terkait dengan motorisnya, tangan ini gak iso dikongkon ngambil rawon itu. Ya tadi itu istilahnya, tangannya keple, tangannya lumpuh, tangannya ndak bisa. Otaknya merespon itu, laporan dari mata, "Oh, ini enak ini, ndelok dudune kuwentel gitu, ireng enak ini." Tapi kemudian ketika memerintahkan tangan untuk mengambil rawon itu untuk dimakan, hal itu tidak bisa. Itu yang menambah, tanda kutip, menambah beban penderitaannya seseorang yang terkena stroke itu.
maka berbeda dengan yang lain. Mau hipertensi, mau apa itu, wah hipertensi aktivitas biasa saja, pokoknya dibatasi konsumsi garam ketika sudah kena hipertensi. Walaupun pernah kami terangkan hipertensi itu bukan karena banyak makan garam, tetapi kalau sudah hipertensi jangan banyak makan atau konsumsi garam karena kandungan natriumnya. Garam itu NaCl, natrium klorida. Na-nya yang jangan dikonsumsi karena itu beban bagi jantung dan ginjal kita. Nah, orang stroke seperti itu. Apalagi terus kemudian banyak berkembang di masyarakat, stroke itu seolah-olah hanya terjadi pada mereka yang hipertensi, hanya terjadi pada mereka yang darah tinggi, ya gitu ya. Kalau tensinya normal atau bahkan rendah, tidak bisa stroke. Padahal tidak. Orang tensinya normal atau bahkan yang tensinya rendah sekalipun itu punya potensi terserang stroke, walaupun tidak sebesar mereka yang hipertensi. Tetap kena stroke, tetap ada potensi itu. Nanti kita jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Terkait juga dengan apa yang kemudian dipahami beredar di medsos, broadcasting tentang stroke itu. Apa itu? Orang kalau mengalami keluhan-keluhan stroke, sudah muncul gejala-gejala, nggak usah ke rumah sakit dulu. Apa yang harus dilakukan di broadcast itu? Apa harus dilakukan? Gak masalah, pokoknya jari manisnya ini atau jari-jari yang lain ini dicublesi sama dom, sama jarum. Nanti kalau perdarahannya keluar dari jarum yang dicubleskan ke jari itu, nanti perdarahan di otaknya juga berhenti. Maka kemudian serangan stroke-nya bisa berhenti dan efek stroke-nya tidak terjadi. Apakah benar seperti itu? Nanti setelah panjenengan tahu penjelasannya, panjenengan bisa jawab sendiri nanti. Nah, stroke itu apa sih? Stroke itu penyakit yang disebabkan oleh matinya sel otak. Matinya sel otak, kenapa? Karena dia, sel otaknya tidak mendapat asupan makanan. Berupa apa? Berupa darah yang mengalir, yang itu berupa darah yang nyampe ke sel otak itu, yang itu mengandung atau mengikat oksigen dan zat gizi. Ada whiteboard enggak? Ada? Nah, kalau ada whiteboard enak ini. Cilik gak apa-apa lah. Supaya lebih mudah membayangkan ketika pakai whiteboard itu. Beli spidol di JMP sana. Ya, sambil menunggu whiteboard, apa yang kemudian menjadi penyebab dari sel otak yang mati, yang kemudian sel otak yang mati itu tidak bisa hidup kembali. Jadi nggak ada pertumbuhan sel otak lagi. Maka ketika sel otak itu tambah lama tambah banyak yang mati, maka potensi untuk kemudian timbul berbagai macam keluhan terkait stroke itu menjadi semakin banyak. Nah, gitu. Nah, saya pernah gini nih di Masjid Muawanah. Amanat apa kan aku tanggulangin ngaban. Sisi gini Mas. Nah, spidolnya besar gitu. Enak memang dipakai nulis.
dadakno permanen. Sudah kebek gini baru tahu lho kok permanen. Wis kudu salahku lho ya iki. Nyun sewu Pak nggih. Stroke itu ada 2 penyebabnya. Prinsipnya sel otaknya tidak mendapatkan asupan. Ibaratnya ini otak ya. Ini otak, terus ini pembuluh darahnya. Nah, sampai ke ujung bagian dari otak. Nih. Nah, wis gini ya. Dari sini ada baru lagi atau ada warna lain? Ono? Enggak ada. Ya wes. Nah, ini arah pembuluh darahnya begini. Nah, menuju ke bagian otak yang paling luar. Gampangannya ini di sini ini sel-sel otaknya. Stroke itu sel-sel otak yang ada di sini ini kan tampak dipotong gitu ya, tampak samping gitu, itu bagian paling luarnya ini. Nah, sel-sel di sininya ini. Ketika secara normatif aliran yang ada di pembuluh darah ini, nah gini, nah normalnya seperti itu. Kenapa kok pembuluh darahnya alirannya tidak nyampe ke bagian ujung-ujung ini? Satu penyebabnya karena ada sumbatan di sini. Ketika di sini ada sumbatan, maka area setelahnya dapat aliran darah enggak? Enggak. Itu penyebab pertama, karena sumbatan. Penyebab kedua, ibaratnya ini ya. Nah, ibaratnya gini. Penyebab keduanya bukan sumbatan, tetapi terus kemudian pembuluh darahnya pecah di sini. Contohnya misalkan pecahnya di sini. Ketika pecah di sini, nah gini, nah pecah, maka apa yang terjadi? Darahnya melebar ke sini. Area setelah pecahnya pembuluh darah itu dapat asupan aliran darah enggak? Sama. Jadi sini ini enggak dapat, ini enggak dapat, di sini ini enggak dapat, ini enggak dapat, ini enggak dapat, ini enggak dapat. Wis gitu ya. Karena pecahnya di sebelah sini. Itu yang menyebabkan sel-sel otak yang di sini ini, contoh ini itu di sini, ini, yang contoh ini di sini, tidak mendapatkan aliran, tidak mendapatkan darah, maka kemudian selnya lama-kelamaan mati. Sel otaknya mati. Karena nggak mendapatkan oksigen dan sederhananya zat gizi untuk otaknya itu. Maka ketika hal ini berlangsung terus, tambah lama tambah banyak yang mati karena ini sumbatannya nggak diketahui, kemudian pecahnya pembuluh darahnya tidak diketahui, yang kemudian menimbulkan berbagai macam keluhan itu nggak diketahui, maka sel-sel otaknya akan sangat banyak yang mati, kemudian timbul berbagai macam keluhan yang itu bisa jadi permanen, bisa jadi hilang sementara saja. Sementara itu saat serangan, kemudian serangannya dihentikan, bisa hilang keluhan-keluhannya itu. Nah, dua penyebab ini yang menjadikan seseorang itu terkena stroke atau tidak. Apa yang menyebabkan kondisi, apa yang menyebabkan sumbatan, kondisi apa yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah? Selalu kami sampaikan, kalau Quran dan hadis-hadis sahih itu dilanggar, jadi melanggar undang-undang pasal 31 surat Al-A'raf misalkan, kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan. Atau melanggar hadisnya Rasulullah, tadhab walakal jannah, janganlah marah bagimu surga. Maka ini terjadi. Jadi stroke karena sumbatan
itu karena orangnya melanggar undang-undang pasal 31 itu tadi. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan. Nah, orangnya makan berlebihan. Apa yang dimakan berlebihan? Makanan yang kandungan kolesterolnya tinggi. Makanan yang kandungan asam uratnya tinggi. Ketika kadar kolesterolnya tinggi di dalam darah, ini ibaratnya darah, pembuluh darahnya, kolesterolnya ngendon. Namanya aterosklerosis. Nanti kalau jenengan browsing boleh. Aterosklerosis. Proses timbulnya kerak di dalam pembuluh darah akibat timbunan kolesterol yang tinggi kadarnya di dalam darah. Kandungan kolesterol tinggi di dalam darah, kenapa? Karena konsumsinya, makanannya banyak mengandung kolesterol tinggi. Pernah kita berikan makanan-makanan yang mengandung kolesterol apa saja? Ya nanti bisa jenengan lihat lagi. Apa yang terjadi ketika makanannya tinggi kolesterol? Timbul kerak seperti ini. Kolesterol itu dengan kolesterol yang lain itu enggak pernah tukaran. Kolesterol satu dengan kolesterol yang lain itu CS plek, koncoplek sudah pokoknya. Koncopleknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketika sudah mulai ada timbunan kolesterol dengan berbagai penyebab. Ini tuh penyebabnya pembuluh darahnya ada yang luka dengan berbagai macam penyebab. Diabetes itu salah satunya. Jadi pembuluh darah yang mestinya mulus dia ngeronjal. Prosesnya panjang, tapi prinsipnya pembuluh darah yang lurus itu dia menjadi ngeronjal. Ketika ngeronjal, disitulah kemudian nempel kolesterol yang lewat melalui aliran pembuluh darah itu. Jadi lewat, kan ada di darah, lewat, nah, terus kemudian ngendon di sini. Ngendon, ketika dia sudah dapat tempat, ngendon di situ, tidak bisa dibongkar. Namanya aterosklerosis ini. Proses ini tidak bisa dicegah, tidak bisa dihilangkan. Dicegah bisa, tidak bisa dihilangkan. Sederhananya kan, alah ini dikuwek ae lak mari sih ya. Gampang kan? Oh, dikuwek lak mari. Dikuwek jebol pembuluh darahnya. Tidak bisa, saking lengketnya, saking kuatnya daya perlengketannya itu. Nah, ketika darah lewat yang tinggi kolesterol, tadi saya sebut itu, CS plek pokoknya. Dia ketika lewat ditarik di sini. Jadi lewat, ayo cangkruan kene ayo, gampangane gitu. Wes kene ae. Lewat kene ae. Pembuluh darahnya berlebihan tinggi kolesterol, lewat ditarik, lewat ditarik, lewat ditarik. Apa logika sederhananya? Tambah lama tambah numpuk. Tambah tebel. Tambah tebel. Tambah tebel nutup. Itu yang dalam istilah di jantung, jantungnya pirang persen sumbatane. Pernah tahu ya? Sumbatannya 60%, makanya dipasang ring. Kalau sudah 60% berarti 60% bagiannya jadi ketutup. Nanti ya ibaratnya segini. Nah, ininya 60%. Jadi 60%-nya ketutup. Bisa diberi ring, bisa. Ini dipasang ring di sini. Lebarnya jadi tetap ibarat 1 cm, 1 cm, tetapi kolesterol yang terdesak ini kan nonjol gini, terus dikasih ring atasnya kan. Kemana dia? Ke bawahnya gini. Bisa dipahami ya? Jadi dia ditekan, maka resiko untuk kemudian timbul robeannya tinggi ketika sudah dipasang ring. Lah kalau lebar penutupannya terlalu banyak, 80%, nggak bisa dipasang ring. Dipasang ring jebol pembuluh darahnya. Tadi ketekan ke bawah, jebol. Apa yang kemudian dilakukan? Di bypass. Bypass itu, nah ini gini. Jadi ini yang ketutup ya. Ini yang ketutup, dibuatkan jalan. Dari sini dibelokkan pembuluh darahnya, belok ke sini. Nah, ininya misalkan tetap. Nah, jadi daerah sininya nggak kepake. Jadi bypass. Ibarat jenengan saking buduran mau ke matahari,
ini si alun-alun macet, gitu ya. Atau mau ke candi, alun-alun macet. Ya sudah, jadi kan lewat bypass, lewat ring road itu apa jenenge? Ya ring road ya. Lingkar Timur, lewat Lingkar Timur, nggak melewati alun-alun yang macet itu. Nah seperti ini prosesnya. Bayangkan itu terjadinya di otak. Otak itu pembuluh darahnya kecil. Ketika tersumbat langsung seperti ini sudah, alirannya sudah tidak bisa nyampe ke sana. Ketika alirannya sudah tidak bisa nyampe ke sana, ya sudah, otak yang bagian sini-sininya akan mati, sel otaknya. Karena tidak mendapatkan asupan gizi, makanan, dan oksigen. Makanya terjadi mati itu. Yang kedua, pecahnya pembuluh darah. Jadi sebagian besar sel otak yang mati, yang terkena stroke itu yang karena sumbatan, sebagian besar karena pola makannya yang jelek. Pola makan jeleknya yang apa? Lebih kepada yang tinggi kolesterol atau beberapa menyebut asam urat. Prosesnya karena timbul kerak, tambah lama tambah tebal dan seterusnya itu. Yang kedua, pembuluh darahnya pecah. Efeknya sama. Setelah pembuluh darah yang pecah itu tidak mendapatkan asupan darah. Pecahnya pembuluh darah ini karena apa di otak? Karena peningkatan tekanan darah yang cepat. Peningkatan tekanan darah yang mendadak. Bukan masalah tensinya berapa. Betul, tensi yang di atas 200 itu potensi stroke-nya tinggi. Mohon maaf, jangan kemudian dijadikan kebanggaan. Tensiku lho 200 gak popo, aku gak ngelublas. Ya, biasanya kan gitu ya. Ada yang kemudian merasa bangga dengan itu. Aku lho tensiku 200/100 lho gak popo, ngelu ae gak aku iku. Hati-hati itu. Ketika tensinya 200/100, tidak pakai apa-apa, potensinya pecah. Kok bisa? Tekanan darah di pembuluh darah jantung itu ketika diteruskan di pembuluh darah otak yang kecil, jantung itu pembuluh darahnya besar sebagai pemompa tekanan kan, pemompa darah. Pembuluh darahnya itu besar, tebel. Di otak itu tipis, kecil. Dengan tekanan yang sama antara di jantung nyampe ke otak, nyampe di otak lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi, ruangannya semakin sempit, tekanannya semakin tinggi. P sama dengan F/A. Semakin kecil ruangannya, tekanannya akan semakin tinggi. Nah, itu yang kemudian menyebabkan pecah ketika tekanan darahnya di atas 200/100. Maka hati-hati. Apakah hanya itu saja yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah? Tidak. Itu normatif. Yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah berikutnya apa? Tekanan darah yang berubah dengan cepat. Tekanan darah yang mendadak berubah, naik. Logikanya gini. Ketika ayam-ayam saja tekanannya, tensinya 100, rendah ini ya, 100/60. Kan rendah toh, 100/60, normal kan 120/80 atau normal dulu, 120/80. Tekanan darahnya nyantai saja, jantung nyantai, wong normal saja kan. Tapi karena ada satu kondisi yang menyebabkan perubahan tekanan itu, tahu-tahu tekanannya meningkat jadi 150/100. Semula 120, tahu-tahu jadi 150/100. Apa yang terjadi? Sama. Tekanan darah di jantung tadi itu yang semula 120 naik jadi 150, naiknya berapa berarti? 30. Diteruskan ke otak menjadi berapa kali naiknya? Pembuluh darah di otak dan jantung itu 1/7-nya. Jadi naik 7 kali lipat. 30, ini sederhananya logika saja supaya panjenengan bisa menerima dengan mudah. 30 nyampe di otak, naiknya menjadi 7 kali lipatnya. 210. Maka pembuluh darah di otak tidak mampu menahan itu, pecah. Jadi bukan masalah hanya tekanan darah yang tinggi yang berpotensi stroke. Tekanan darah yang normal maupun tekanan darah yang rendah sekalipun
kalau terjadi perubahan tekanan darah yang mendadak, maka akan menyebabkan stroke juga. Lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan perubahan tekanan darah secara mendadak itu? Jawabannya karena nggak bisa mengontrol emosi. Jawabannya gara-gara ngamuan. Makanya beberapa bulan yang lalu kalau menjelaskan tentang hipertensi ya, saat itu hipertensi itu bisa enggak pakai minum obat, bisa, karena banyak kasus yang kemudian tidak harus minum obat. Tekanan darah yang berubah mendadak dengan cepat itu berpotensi untuk kemudian timbul serangan stroke itu. Walaupun tekanan darahnya rendah, berubah kuaget, pembuluh darah di otak kuaget, pecah. Maka ciri-cirinya orang-orang yang terkena stroke yang pecah pembuluh darahnya itu tipikal orang yang memang ngamuan. Wis diakui atau tidak, di rumah sakit itu mereka yang stroke karena pecahnya pembuluh darah itu 60% diawali dengan marah. Makanya kalau ada siapapun yang marah dan pernah mendengarkan kajian ini atau jenengan beritahu ketika dia marah dikandani, hati-hati stroke. Terus ngotot-ngotot hati-hati stroke loh sampean. Jadi dokter catur lek ngene iki iso stroke potensine gitu ya. Engko lak wis meneng terusan. Wah iki stroke temenan soro iki gitu ya. Tersiksanya orang stroke seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, tentu kita butuh tahu ciri-cirinya apa orang stroke. Kalau siapa yang berpotensi stroke wis jelas itu. Siapa yang berpotensi stroke tadi, penyebabnya apa ini tadi? Kolesterol. Kadar kolesterol, orang diabetes itu juga, orang kegemukan, kemudian yang alkohol, narkotik itu wis potensinya besar. Berikutnya adalah kaitan dengan marah ini tadi. Jadi orang hipertensi yang kemudian gampang ngamuan, itu potensi stroke-nya akan tumpuk. Hipertensi potensi stroke, ngamuan potensi stroke. Sementara orang hipertensi itu kecenderungannya itu ya ngamuan. Makanya orang-orang ngamuan diarani hipertensi kan, Mas yo jenengan nggak pernah ngukur tensi orangnya, ngamuan darah tinggi, bludrek, padahal nggak pernah tensi jenengan. Nggak ero tensine iso ngarani wong ngamuan itu, karena eratnya hubungan antara hipertensi dan pemarah itu memang erat hubungannya. Apalagi tanggal-tanggal 23, 24 itu potensi marahnya tinggi orang hipertensi itu. Ya, nah maka setelah tahu kira-kira yang punya resiko stroke tadi itu, orang kolesterolnya tinggi, hipertensi, diabetes, kegemukan, orang yang gampang marah, orang hipertensi tadi gampang marah, maka potensi stroke-nya tinggi. Nah, yang butuh juga panjenengan tahu adalah cirinya orang stroke itu apa? Keluhannya apa? Keluhannya itu gampang disingkat, FAS. Terus berpengaruh penting adalah T-nya. Fast, F-A-S-T. Fast itu artinya apa? Cepat. Maka penanganannya pun juga cepat. F itu apa? F-nya itu face. Karena ini bahasa Inggris gak iso di Indonesia no. Face, wajahnya. Wajahnya apa? Miring. Mulai perot ya. Satu sisi dan sisi lainnya gak sama. Terus kemudian bisa mulai geringgingan sampai bebal. Mulai kerasa geringgingan sampai kemudian dia tidak kerasa sama sekali. Nah, itu wajahnya ada perubahan. Wajahnya mulai asimetris. Wajahnya mulai merot. Nah, itu ciri atau tandanya akan terjadi serangan stroke. Berikutnya adalah arms. Apa arms? Lengan. Termasuk juga ekstremitas lain. Ekstremitas itu tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri. Kenapa lengannya? Lengannya mulai sulit digerakkan, mulai berat, walaupun tidak timbul rasa nyeri. Bisa dengan rasa nyeri, tapi sebagian besar tidak ada nyerinya. Tahu-tahu loh kok angel digerakkan itu tadi. Sensorisnya normal, motorisnya dikongkon karo otak, ayo
jukuken rawon niku jukuken gak iso gini-gini tok ya. Nah, itu tanda kaitan dengan lengannya atau ekstremitas yang lain, lengan atau kaki. Kaki juga itu. Biasanya paling sering muncul kelihatan keluhan ini itu ketika tidur tahu-tahu bangun terus kemudian dipakai jalan jatuh. Bahkan kemudian di kamar mandi jatuh. Nah, kalau ada orang meninggal di kamar mandi dengan cerita tadi, bangun tidur terus tahu-tahu dia mandi atau mau ke kamar mandi pipis kok meninggal di kamar mandi, kemungkinan besarnya dia itu stroke dulu. Jadi nggak bisa gerak tadi itu, mengalami kelumpuhan ini, terus jatuhnya kena lingsirane kamar mandi itu, jatuhnya kena apa, kepalanya kena apa ya, terus kemudian meninggal karena trauma ketatap. Dalam bahasa medis itu trauma itu ketatap, bukan trauma yang iling-ilingen keweden, itu enggak, trauma itu ketatap itu ya. Nah, seringkali seperti itu gara-garanya keluhan yang ada tidak disadari oleh yang bersangkutan. Nah, arms, kemudian S-nya kaitan dengan speech. Apa? Ngomong. Jadi orang stroke itu jadi apa kalau ngomong? Pelo, pelat. Tadi biasanya ngomong jelas, loh kok moro-moro gak iso dirungokno. Ini ngomong apa ini? Rawon jadi apa? Aon. Aku ingin aon. Loh kok moro-moro anuan gitu. Nah, ini ada kegangguan di speech-nya, ada gangguan di pengucapannya atau pelo itu. Ketika 3 ciri utama dari stroke ini ada, segera ke rumah sakit. Karena apa? Golden period-nya, masa keemasannya itu 3 sampai 6 jam. Itu masa keemasannya. Maksudnya golden period itu ketika rentang waktu itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk segera ditangani, maka serangan stroke-nya bisa dihentikan, dihilangkan, dan tanda-tanda terkait dengan gejalanya itu juga bisa dihilangkan. Karena stroke itu ada 2, serangannya dan efek yang timbul. Serangannya bisa ditangani, bisa dihentikan, semoga keluhan yang timbul juga bisa dihilangkan. Tetapi ada orang yang stroke, serangan stroke-nya bisa dihentikan, tapi gejalanya tidak bisa dihilangkan. Dalam bahasa medis disebut sembuh dengan gejala sisa. Sembuh itu dalam artian tidak mengalami serangan stroke, tetapi keluhannya tetap masih ada. Kenapa itu terjadi? Karena telatnya menangani, telatnya penanganan. Jadi yang disebut serangan stroke itu ini. Tadi ketika sumbatan, ibaratnya sumbatannya tadi itu masih 60, mau nyumbat total 80, sumbatannya itu 80, kira-kira sel otaknya ini dapat asupan yang normal enggak? Enggak kan? Sudah mulai enggak? Selnya sudah mulai pingsan, wis gampangannya gitulah. Selnya sudah mulai geliang-geliang, loh ini kok gak ono oksigennya. Ketika itu terjadi, muncullah ini tadi. Jadi ketika asupan oksigen, asupan gizinya tadi itu enggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, wis mulai oleng, sel otaknya itu mulai beliur, mulai oleng, timbul keluhan-keluhan ini. Ketika kemudian diketahui bahwa sel otaknya pada oleng semua, oh ini sumbatan ini, segera diberi obat untuk supaya sumbatannya menghilang dengan pengencer darah, sumbatannya hilang, serangannya hilang, keluhan ini tadi ikut hilang enggak? Serangannya tadi ikut hilang enggak? Keluhan-keluhannya ikut hilang ketika enggak banyak sel otak yang mati. Artinya ketika segera ditangani dalam kurun waktu 3-6 jam itu, insya Allah serangannya bisa dihentikan, lumpuhnya macam-macamnya ini juga bisa dihilangkan.
Ada kondisi kedua, sama ini nanti kan pembuluh darah yang pecah sama. Ketika pembuluh darahnya pecah, ini yang daerah sini kok gak mendapatkan asupan, sama keluhannya itu. Yang kedua, waktu menjadi penting. Ini T-nya ini time. Waktu. Waktunya kapan? 3 sampai 6 jam ini. Ketika 3 sampai 6 jamnya itu lewat penelitiannya, sel otaknya sudah banyak yang mati. Ketika selnya sudah banyak yang mati, kemudian dihentikan serangannya seperti tadi, sumbatannya diberi obat pengencer, pecahnya pembuluh darah diberi obat pembekuan darah, misalkan ya seperti itu, ininya masih tetap ada. Karena sudah kadung banyak sel otaknya yang mati, serangannya bisa dihentikan, keluhannya, gejalanya masih ada. Maka menjadi penting waktu 3 sampai 6 jam ini. 3 sampai 6 jam itu kenapa kok begitu pentingnya? Semakin banyak waktu terbuang, maka akan semakin banyak sel otak yang mati. Setelah jenengan sebagian besar tahu tentang stroke ini, kira-kira tadi pembuluh darahnya yang di lengan dicublesi tadi, di jari dicublesi tadi itu benar enggak? Ayo. Jadi kalau ada serangan stroke, ini tadi kan face, arm, speech. Ketika itu terjadi, kira-kira jarinya dicublesi supaya terjadi perdarahan di jarinya, sehingga di otak tidak terjadi perdarahannya, berhenti, bener nggak? Wong stroke itu penyebabnya 2 kan? Sumbatan dan pecahnya pembuluh darah. Iya, lek pecahnya pembuluh darah dicublesi. Lah lek ternyata sumbatan, gak ngefek sama sekali. Yang kedua, pembuluh darah di tubuh kita itu sederhananya dibagi 2. Pembuluh darah utama dan pembuluh darah tepi. Pembuluh darah sentral, bahasa medisnya pembuluh darah sentral, dan pembuluh darah perifer, tepi. Sentral itu dari jantung ke paru-paru ke otak, itu salah satunya. Nanti dari jantung ke paru-paru ke liver. Itu sentral, pembuluh darah utama. Pembuluh darah yang perifer, yang tepi, itu di sekujur tubuh kita, kulit-kulit kita itu. Jadi jari-jari kita ini, kaki, telinga, itu pembuluh darah tepi, pembuluh darah perifer. Kalau toh tadi stroke-nya gara-gara pecahnya pembuluh darah, itu pembuluh darah di mana? Sentral, pembuluh darah utama di otak. Terus yang dicublesi drijine, itu pembuluh darah tepi. Ngefek enggak? Enggak ngefek. Berikutnya, sederhananya ketika dicublesi pembuluh darahnya, kulitnya dicublesi supaya keluar darahnya tadi, semakin banyak darah yang keluar semakin baik enggak? Kalau logikanya tadi, ketika darahnya keluar di jari, maka yang di otak akan berhenti. Semakin banyak semakin baik enggak? Logikanya kan kalau darah yang dikeluarkan di tangan ini semakin banyak, semakin baik kan? Di otak semakin berhenti kan serangannya. Lah kok dicublesi? Ya disayat po sekalian. Dicublesi kan sedikit keluarnya. Disayat aja sekalian. Seret, pembuluh darahnya banyak yang pecah, robek, terus kemudian keluar darahnya, di otak berhenti. Kalau itu benar. Tapi kan salah. Atau lebih ekstrim lagi, kesuwen lek nduk kene iku pembuluh darah mek ngalire ngono, ya di sini. Di nadi disayat, seret. Pasti struknya berhenti. Iya. Kalau disayat nadinya kan pasti berhenti perdarahannya di otak itu. Gak hanya berhenti itu, berhenti sak wonge, berhenti kabeh. Maka pesannya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mencobalah untuk bisa
dilogikakan saja sederhana, dan itu broadcastnya luar biasa banyak, dan kemudian ironisnya dilaksanakan. Tetangga saya ada, contohnya 2. Satu langsung mengalami ini jam 2 malam, saya didodok rumah, langsung ke rumahnya, saya tensi dan seterusnya, tensinya 210/100. Bu, jenengan segera ke rumah sakit supaya cepat segera mendapat penanganan. Ini ada ciri-ciri jenengan terserang stroke. Langsung dibawa ke Siti Hajar, rumah saya GOR itu kan, dibawa ke Siti Hajar, ditangani, nginep di rumah sakit 7 hari, pulang dengan tanpa gejala sisa. Serangannya dihentikan, efek-efek yang timbul fast ini tadi itu lambat laun, kan butuh waktu juga, lambat laun hilang tanpa gejala sisa. Tetangga saya yang lain mengalami hal yang sama. Maghrib mengalami hal yang sama, dijublesi. Dijublesi merasa sudah enakan. Kenapa kok nyaman? Karena sugesti. Wah, sesuai kian, wah sing rada enak. Tidur dia. Tidur, cerita istrinya, tidur itu kemudian 11:30 bangun untuk pipis ke kamar mandi. Pipisnya jatuh. Dan tidak di kamar mandi jatuhnya, tapi dari kamar menuju ke kamar mandi itu sudah jatuh. Jatuh, dibawa oleh istrinya ke tempat tidur, kemudian pakai pispot dipipiskan, tanda kutip ya, kebajutnya itu tetap tidur. Jadi tidurnya dilanjutkan, tentu karena ketidaktahuan kan. Tidurnya dilanjutkan sampai besok pagi polinya buka, baru ke poli saraf. Perdarahnya sudah kemana-mana, dirawat 10 hari di Siti Hajar, pulang dengan gejala sisa. Tangan dan kaki kanannya tidak bisa digerakkan. Orangnya sudah meninggal sekarang. Yang tadi yang pertama, orangnya alhamdulillah masih sehat, hidup sekarang sehat. Artinya apa? Artinya broadcast itu diyakini kebenarannya, karena bahasanya seolah-olah madu. Tapi itu kan bagi mereka yang nggak tahu ilmunya. Bersyukur kita ada momen ngaji seperti ini, mengaitkan antara terminologi medis dan teologis itu, sehingga kemudian kita match, kita bisa memahami segala permasalahan itu dari 2 sudut pandang itu. Maka jelas yang seperti itu salah. Atau yang berikutnya terkait dengan stroke itu, diminta untuk bersin atau apa itu ya, yang videonya di TikToknya itu di kereta gitu loh, terus untuk mencegah serangan stroke-nya nggak bertambah dan lain sebagainya, itu hoax semua. Sederhananya, setelah panjenengan mengerti prosesnya ini, apa yang kemudian bisa mencegah stroke? Tentu karena sumbatan itu karena makanannya yang sangat mempengaruhi, maka jalankan surat Al-A'raf 31 itu. Silakan makan, silakan minum, tidak apa-apa. Pokoknya jangan berlebihan. Yang mengerti berlebihan atau tidaknya itu adalah personal kita masing-masing. Ya wis ndak kekenyangan, ya wis ndak tinggi kolesterol. Dilihat yang daftar makanan-makanan yang tinggi kolesterol itu. Kambing itu mengandung kolesterol enggak? Daging kambing. Nah, sudah jelas kan, kambing itu tidak mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung cempe. Itu guyonannya. Seriusnya, daging kambing itu rendah kolesterol, bahkan tidak mengandung kolesterol. Daging kambing. Tapi kalau daging di situ nempel gaje-gajenya pisan dimasak, ya gajinya itu yang mengandung kolesterol. Daging setengah kilo dengan telur puyuh 1 biji, itu kolesterolnya tinggian puyuh 1 biji. Telur puyuh 1 biji. Padahal itu kalau di Bungurasih naik bis itu ya, wongi ider bawa telur itu 3.000-5.000 gitu misalkan ya, dimakan di jalan. Surabaya ke Jogja misalkan, nyampe Jogja gak iso ngadeg, sikile kaku kabeh, karena kadar kolesterolnya meningkat langsung itu kan. Begitu dikonsumsi, Surabaya
bungurase berapa jam? 4-5 jam. Proses pencernaan 2-3 jam. Sudah dicerna, sudah kemana-mana, kolesterolnya ngendon di tempat-tempatnya itu wis gak iso tangi terusan bingung kabeh lho iki gara-gara apa kok mendadak. Ya gak mendadak lho wis entek ndok puyu 6 gawe dhewe ngono. Nah, maka tapi yang dirahmati Allah, kita butuh tahu ilmu yang seperti itu memang harus dari sumber-sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jangan gampang nge-share. Terus nanti yang nge-share yang hoax itu terus dijalankan dan orangnya stroke, siapa yang dosa? Makanya kita ini yang harus betul-betul secara sederhana, walaupun nggak tahu ilmu kedokteran, secara sederhana ditelaah aja lah. Mosok neng utek koyok ngono terus perkara ngene terus kok iso mandek gitu loh. Atau yang rame kemarin itu makan kangkung ya. Makan kangkung terus perdarahan di seluruh tubuh, apa mekanismenya metu keluar darahnya dari telinga, hidung gara-gara makan kangkung karena kangkungnya di dalamnya ada cacingnya atau apanya itu. Jadi dipilah lah. Dipilah. Saya sering dapat gituan itu dari bapak-bapak PDM itu. Dok, ini bener tak? Ya, semula saya jelaskan rinci, anonya gini-gini gitu. Tambah suwi kok bendino dikuirimi terus ngene iki lho. Aku lak kesel perkara jelasno ngene. Akhirnya hoax gitu tok sudah. Jadi dikirimi enggak saya jelaskan lagi sudah. Hoax sudah. Jadi dikirimnya jari dokter catur hoax gitu. Penjelasannya itu sebenarnya ya sederhana. Tapi nulis terus ngomong itu kan ya butuh waktu gitu ya. Awal-awal cik diladeni, cik wake cik iso tak terangno gitu. Tapi setelah kok tambah akeh. Wis iki hoax pokoke. Engko sing anu takono dokter catur. Jadi betapa banyak di luaran sana hoax itu. Monggo, yang tanyakan. Ini kalau untuk penyumbatan bisa nggak dikurangi atau dilarang kalau ini donor atau fasdu? Nah, pertanyaan bagus. Bisa enggak dengan donor atau fasdu? Donor itu darahnya yang diambil. Kan darahnya. Unsur darahnya itu kalau yang kemudian ada kandungan kolesterol dan seterusnya itu masih memungkinkan. Unsur darahnya yang mengandung kolesterol masih memungkinkan. Karena apa? Karena memang salah satu manfaat donor darah itu darahnya dikeluarkan untuk kemudian diganti oleh terbentuknya darah yang baru. Penyebabnya sumbatan tadi apa? Karena adanya kerak. Keraknya itu bisa hilang enggak? Enggak bisa hilang. Tadi itu loh aterosklerosis tadi, enggak bisa hilang. Maka bisakah donor darah itu menghilangkan plaknya tadi itu? Enggak bisa. Tapi bahwa darahnya baru, iya. Donor darah itu kan 350 cc. Pembuluh darah kita itu jumlahnya 5-6 liter. Jadi diganti 350 cc-nya itu berapa persen? Dari 5 liter. Dari 5.000. 6.000. Taruhlah 5%-nya. 5%-nya. Maka dibutuhkan waktu 3 bulan lagi baru boleh donor. Untuk apa? Karena terbentuk sel-sel baru, retikulosit namanya. Terbentuk sel-sel darah merah baru. Itu butuh waktu sederhananya 3 bulan, walaupun tidak sampai 3 bulan. Loh lah ya, sederhananya 3 bulan, itu pun untuk keamanan kita sebenarnya. Waktu donornya itu loh, tanggal 1 Januari ya nanti baru boleh lagi 1 April. Itu safe buat kita, karena potensi terbentuknya tadi itu sudah dilewati, retikulosnya sudah terbentuk, sudah jadi eritrosit, kita donor darah lagi aman, praktis aman. Nah itu darahnya yang kemudian berganti menjadi baru. Tapi timbunan tadi yang sudah kadung terbentuk aterosklerosis itu kalau jenengan nanti baca browsing itu terbentuk sudah mulai bayi. Sejak kecil, sejak pernah mendapatkan asupan karena ada tempat untuk ngendon karena luka pembuluh darahnya, berat tadi itu, maka nimbun di sana. Kemudian berikutnya kaitan dengan fasdu. Fasdu dalam tataran medis itu tidak dianjurkan. Fasdu itu yang dirobek adalah pembuluh darah vena.
Sementara kalau pembuluh darah vena, potensi vena sama arteri itu kan selalu berdampingan. Ketika tidak punya kemampuan untuk itu, kemudian merobek pembuluh darah vena dan ternyata arterinya katut kerobek, itu nanti akan menimbulkan efek atau resiko yang fatal. Itu pasti ke rumah sakit, dan di rumah sakit, mohon maaf, di rumah sakit itu banyak yang efek karena FASDU terus kemudian dibawa rumah sakit karena perdarahannya tidak berhenti. Maka di dalam tataran dunia medis FASDU itu tidak dianjurkan. Berbeda dengan bekam. Kalau bekam dianjurkan. Kenapa? Karena pembuluh darahnya perifer. Pembuluh darah perifer itu nanti kalau dilakukan rutin pada perjalanannya memang berefek ke pembuluh darah sentral. Dilakukan rutin. Bukan saat bekam itu terus kemudian pembuluh darah sentralnya langsung berefek gitu, enggak. Karena itu tadi, karena itu pembuluh darah perifer yang nanti pada perjalanannya juga akan berefek ke pembuluh darah sentral. Berbeda dengan FASDU. FASDU itu dipotong, kemudian pembuluh darahnya keluar semua untuk waktu tertentu, warnanya bisa berbeda-beda, bisa bermacam-macam. Bisa, iya, karena memang dari pembuluh darah vena itu kan mengandung karbon dioksida, pernah saya sampaikan ya. Arteri itu mengandung oksigen, dipakai oleh organ, dipakai oleh sel-sel kita, menimbulkan sampah atau residu, salah satunya karbon dioksida tadi itu masuk ke pembuluh darah vena. Maka wajar kalau pembuluh darah vena itu warnanya menjadi gelap, itu wajar karena kandungan CO2. Kalau arteri darah segar karena mengandung oksigen. Nah, tingkat banyak sedikitnya karbon dioksida itulah dan zat-zat residu lain yang mempengaruhi warna daripada vena yang disayat melalui FASDU tadi itu. Nah, berdasarkan pengalaman kemudian dijustifikasi. Nek rodok gak sepiro peteng, gelapnya itu merahnya tidak terlalu gelap, oh ini tidak terlalu sakit, organnya tidak terlalu masalah. Tapi kemudian ketika darahnya menghitam gitu, oh ini masalah, ini pembuluh darah di otaknya mau macam-macam bla 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 dan seterusnya itu. Maka di dunia hal yang seperti itu tidak bisa dijustifikasi karena bukan merupakan sebuah penelitian yang bisa dibuktikan, apalagi kemudian dijurnalkan, tidak bisa. Jadi penelitian tentang FASDU pasti tidak ada. Kalau toh ada, itu pasti tidak dalam konteks yang standarnya penelitian. Jadi sebaiknya kalau selama ini ada yang melakukan FASDU, dipikirkan ulang bagi siapapun yang kemudian mengakses terapi dengan FASDU itu. Jauh lebih baik bekam saja. Ya. Kalau bekam yang di posisi di kepala itu berbahaya nggak? Nah, ya pertanyaan berikutnya. Bekam itu kalau dalam tataran terminologi medis, sekali lagi terminologi medis, itu hanya di 9 tempat. Di posisinya di punggung itu hanya 9 titik. Itu kaitannya dengan yin yang nanti. Tahu yin yang ya? Titik yin yang, titik akupuntur itu loh. Titik yin yang itu sebenarnya bukan hanya berlaku untuk akupuntur saja. Titik yin yang itu memang ada titik keseimbangan di tubuh kita itu kiri dan kanan. Nah, itu yang kemudian tempat sebagai tempat untuk ngekop, termasuk juga nanti kalau bekam basah pakai darahnya dikeluarkan itu. Bagaimana dengan kemudian di kepala? Di kepala pembuluh darah perifernya itu tidak terlalu banyak. Nanti kemudian ada resiko-resiko lain ketika timbul robean, karena kan tetap pakai yang basah kan, tetap dianukan itu. Karena tipisnya itu potensi untuk kena tengkorak besar enggak? Besar. Berbeda dengan ketika di lengan, di punggung atau di yang lainnya. Itu tataran normatifnya. Barangkali kemudian yang diambil oleh teman-teman bekamers itu karena masalahnya di seputar kepala, di otak, ya wis dibekam otaknya sekalian. Sederhana kan, setelah panjenengan ngerti ada pembuluh darah sentral dan pembuluh darah perifer, kan jadi lebih paham kan. Yo ketok yo gak ngefek gitu. Ya gitu setelah kita mengetahui ini. Bekamnya bener, anunya prosesnya bener, mau basah mau kering bener. Tetapi kemudian jangan dijustifikasi macam-macam. Nanti ada hari sunahnya bekam, tanggal sakmene. Itu dhaif semua.
ininya apa hadis-hadisnya itu. Bekami bener tapi aja dirusak karo macam-macam gitu loh. Ya wis bekam ya wis bekam, bener api iya api. Untuk anunya iya, wong itu Tibun Nabawi iya. Ayo terus kemudian jangan di bekam itu kudu tanggal 16, 17, 18. Kalau saya nganjurkan bekam itu tanggal-tanggal awal. Nah, dadi sing bekamere iku rada akeh rezekine itu loh, karena baru gajian yang dibekam itu rada akeh. Enggak guyonan ini ya. Bekamersnya enggak pada konteks untuk mendapatkan bisaroh itu ya. Jadi sedikit banyak kita jadi paham lah ya dengan kajian-kajian yang rutin kita lakukan ini supaya hasanah keilmuan kita menjadi lebih banyak, lebih kompleks sehingga lebih bisa mengambil sikap terhadap apapun yang kemudian terjadi di masyarakat ini. Semoga ada manfaatnya, semoga kita dijauhkan Allah dari serangan stroke, tetap diberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun itu. Amin. Sekali lagi mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.